Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Selamat pagi teman-teman, dan selamat beribadah di ibadah online High Teens. Kita buka ibadah kita hari ini, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat yang ke-64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Teman-teman senang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar
bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi ini kami sudah dapat berkumpul dan datang beribadah kepadamu Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan agar setiap firman yang akan diberitakan nanti dapat kami terima, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota benteng. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu aku mau mengajak teman nyanyiin satu lagu. Mungkin ini lagu baru untuk teman-teman yang udah tahu kita bisa puji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang belum tahu, kita belajar sama-sama. Waymaker. You are here, moving in our midst. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Kita ulang lagu ini dari baitnya yang pertama. You are here moving in our midst. You are here moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, even when I don't see it, you are God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Sama-sama kita katakan, you are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, sing you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Rekan-rekan sekalian, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapak untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali. Walau memang masih belum di dalam keadaan yang seperti kami biasanya. Tapi biarlah lewat ibadah yang kami ikuti ini, kami pun tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan dan bahkan kami bisa mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dan sebentar ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini yang bersabda di setiap hati kami. Bersabdalah kepada setiap kami karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang rekan-rekan sekalian, bersyukur sekali kita masih bisa bertemu walau memang hanya menatap layar. Tapi percayalah kalian tetap di hati kalau lirik lagunya Run ya. Hari ini kita akan membahas suatu tema. Kita akan membahas tentang loneliness dan juga solitude. Nah, ayat yang mendasari perenungan kita hari ini terambil dari Matius 14 ayat 23. Satu ayat saja. Matius 14 ayat 23.
satu ayat saja dan kita akan membacanya bersama-sama. Saya memang tidak akan mendengarkan teman-teman membaca, tapi saya harap bisa membaca bersama-sama dengan saya ya. Dan ayat yang akan kita baca ini didahului dengan kisah Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan untuk 5.000 orang. Kita semua sudah kenal garis besar mujizat ini. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah setelah kejadian itu, maka kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan berikutnya. Mari bersama kita baca di ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Demikianlah firman Tuhan. Nah rekan-rekan yang terkasih, loneliness dan solitude, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sebenarnya sama, yaitu kesendirian. Sebuah keadaan di mana kita hanya sendiri dan tidak ada orang lain yang bersama dengan kita. Walau artinya sama, tapi ada makna yang berbeda dari kedua kata ini. Loneliness mengindikasikan sebuah perasaan kesepian di dalamnya. Sementara solitude merupakan kesendirian, tapi memang karena kita yang memilih untuk menyendiri. Bisa paham ya bedanya antara loneliness dan solitude. Loneliness bisa dipahami bahwa seseorang sengaja atau tidak sengaja sendiri begitu dan akhirnya merasakan kesepian. Sementara solitude memang seseorang atau kita atau siapapun itu memilih untuk menyendiri. Nah ini kedua artinya, kedua maknanya semoga bisa diingat karena ini akan kita bahas lebih lanjut. Kalau mau dipikir-pikir siapa yang mau hidup sendiri sebenarnya? Rasanya lebih senang ketika bisa bersama dengan orang lain, entah itu keluarga atau teman. Bayangkan saja di masa-masa awal kita harus menghabiskan waktu di rumah. Bosan banget rasanya. Saya pribadi bosan begitu ya, biasanya bisa ketemu orang ini nggak bisa gitu ya. Nah teman-teman juga biasanya bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu guru di sekolah, atau bisa pergi nongkrong di tempat makan begitu, tapi akhirnya harus di rumah begitu ya. Sekarang memang keadaannya sudah lebih longgar, tapi coba bayangkan kembali waktu awal-awal kemarin ya, kayaknya kesepian banget begitu. Saya yakin mereka yang ekstrovert pun, atau mereka yang ekstrovert malah paling tersiksa sepertinya, susah untuk ketemu orang lain. Dan sebenarnya saya juga curiga bahwa mereka yang introvert pun lama-kelamaan akan gelisah juga kelamaan di rumah ya. Tidak nyaman pasti untuk sendirian tanpa orang lain. Nah bagi kita yang masih bisa bersama dengan keluarga itu bagus karena ada temannya begitu ya. Tapi untuk kita yang misalnya ada di kota lain begitu, di merantau studi di tempat lain begitu, tinggal di kos-kosan mungkin sendiri, bisa jadi itu terasa seperti penjara kali ya, gak ada siapa-siapa begitu, gak bisa kemana-mana juga. Atau mereka yang dikarantina di rumah sakit karena menderita COVID pun pasti tidak nyaman begitu. Sendiri dan tidak ada orang lain begitu. Ya ada pasien-pasien lain tapi kan masing-masing juga begitu ya ruangannya. Kalaupun ada dokter dan perawat itu hanya untuk memeriksa dan memberikan obat-obatan begitu. Jadi sendiri gak nyaman begitu. Hari ini saya memang sehat dan belum pernah dikarantina juga untuk sakit atau yang lain begitu. Namun dulu justru pengalaman saya mengenai kesepian atau kesendirian itu adalah sewaktu saya dapat pelayanan weekend, akhir pekan di Blitar, itu kota kecil di Jawa Timur. Saya ditempatkan di satu gereja kecil di daerah pedesaan, dan ini benar-benar desa teman-teman. Di mana warganya itu, orang-orang di sana itu, orang-orang sekitar di sana itu, masih ada yang bertani, bahkan ada yang punya ayam, kambing, atau sapi begitu di rumahnya. Jadi benar-benar desa begitu ya, benar-benar hidup dengan alam. Bahkan handphone saya itu nggak ada sinyal sama sekali waktu menghabiskan akhir pekan di sana. Dan kalau sore ke malam kan masih ada kegiatan, masih ada kayak persekutuan remajanya begitu. Jadi saya masih bisa punya teman gitu, masih ada teman ngobrol di sana sama anak-anak di sana begitu ya. Tapi ketika sudah selesai acara persekutuannya, ini yang baru jadi masalah. Saya benar-benar sendiri teman-teman. Hanya ditemani suara sapi dan suara jangkrik.
tidak ada sinyal, jadi mau buka Instagram atau YouTube pun tidak bisa begitu, nggak ada hiburan sama sekali. Dan di situ saya benar-benar merasa sendiri dan bisa merasakan apa artinya kesepian begitu. Tapi sebenarnya saya di kesendirian itu, di tengah kesendirian itu saya sebenarnya nggak takut sama hantu atau setan begitu, enggak. Saya nggak takut, justru yang saya lebih takut adalah kalau ada binatang yang masuk begitu ya. Misalnya kecoa begitu, wah itu udah pasti bikin saya paling ketakutan lah. Itu bagi saya pokoknya penderitaan banget teman-teman. Ada yang pernah merasakan demikian atau ada yang mau mencoba merasakan demikian? Kalau mau nanti yuk kita sama-sama ke daerah Blitar ya. Sendiri memang tidak enak teman-teman. Ingat juga waktu di Alkitab, Adam waktu pertama kali diciptakan, Adam masih sendiri, Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu sendirian gitu. Sehingga akhirnya nanti Hawa diciptakan ya. Nah kita tidak akan bahas tentang perjodohan hari ini. Kita akan fokus tentang kesendiriannya itu ya. Nah sampai sini kita bisa lihat bahwa kesendirian ini memang menurut Tuhan bukan hal yang baik. Kita pengkhotbah juga menuliskan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa kemudian justru di bagian yang kita baca tadi, justru Tuhan Yesus malah pergi menyendiri. Perhatikan lagi di ayat 23, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Jadi setelah melakukan mujizat, bertemu dengan banyak sekali orang, Tuhan Yesus pergi menyendiri. Untuk apa? Untuk berdoa ya. Kenapa harus berdoa sendirian begini ya? Kan sebenarnya Tuhan Yesus bisa juga berdoa bareng sama murid-muridnya ya. Nah kalau kita perhatikan di keempat Injil, selalu ada catatan di mana Tuhan Yesus pergi menyendiri untuk berdoa. Di pasal 14 ini saja sebenarnya ada satu kali lagi di mana Tuhan Yesus pergi menyendiri, yaitu di ayat 13, coba diperhatikan. Di ayat 13 kalau diperhatikan di satu perikop itu, perikop sebelumnya, itu ada cerita tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh ya. Di sini Tuhan Yesus berduka sebenarnya teman-teman, dan akhirnya dia pergi menyendiri gitu. Kenapa Tuhan Yesus harus sedih waktu Yohanes Pembaptis mati begitu ya? Ini kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis ini saudara sepupu ya teman-teman. Jadi wajar sekali ketika mendengar berita duka, Tuhan Yesus menyendiri, pengen menyendiri untuk bisa berkabung begitu, untuk bisa mengalami kedukaannya begitu, bisa memproses kedukaannya. Nanti di pasal 26 dari Injil Matius ada satu yang paling terkenal, yaitu saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia bawa beberapa murid memang, tapi akhirnya dia melangkah lagi lebih jauh untuk berdoa. Malah sebenarnya kan murid-muridnya nanti tidur juga begitu ya, jadi ya sebenarnya Tuhan Yesus sendiri juga. Jadi di pasal 26 kita ingat peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan dia sendiri. Nah untuk apa sebenarnya Tuhan Yesus menyendiri? Apakah dia tidak merasakan kesepian? Sama sekali tidak. Bahkan tadi ada perbedaan ya, tadi saya jelaskan di awal ada perbedaan antara loneliness dan solitude. Loneliness adalah keadaan akhirnya yang membuat kita merasa kesepian. Sementara solitude memang kita sengaja yang menyendiri, kita yang memang ingin menyendiri. Nah sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan, dia sengaja untuk menyendiri dan tidak merasakan kesepian itu. Nah dalam penggalian saya mengenai topik ini, setidaknya ada 3 alasan yang saya temukan mengapa Tuhan Yesus menyendiri. Pertama Tuhan Yesus perlu kembali mengisi dirinya setelah dan sebelum melakukan pelayanan kembali. Ini yang tadi kita lihat di ayat 23 yang tadi kita baca ya. Termasuk juga sewaktu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Itu Tuhan Yesus sendiri juga loh teman-teman. Tidak ada orang lain yang menemani. Dan dia berpuasa selama 40 hari 40 malam adalah untuk mempersiapkan dirinya sebelum melakukan perjalanannya, sebelum memulai pelayanannya. Jadi dia perlu mengisi dirinya. Jadi dia menyendiri untuk mengisi dirinya. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah di ayat 13. Kita tidak baca tadi tapi yang saya jelaskan secara singkat. Tuhan Yesus menyendiri karena ingin menangisi kedukaan yang ia alami.
Tidak ditulis secara detail memang apakah Tuhan Yesus menangis atau tidak di ayat itu, di perikop itu. Tapi bagi saya adalah hal yang wajar ketika kita sedang berduka maka kita menangis sebenarnya. Itu adalah hal yang wajar. Lagi pula memang ada bukti di Yohanes di mana Tuhan Yesus menangis ya. Yohanes mencatat yaitu pada waktu Lazarus mati. Tuhan Yesus menangis di situ ya, Tuhan Yesus sedih di situ. Itu alasan kedua ya, alasan kedua adalah Tuhan Yesus menangisi kedukaannya. Pertama tadi mengisi dirinya, kedua menangisi kedukaan. Nah ada alasan ketiga yaitu adalah Tuhan Yesus pergi menyendiri karena ia merasakan depresi yang begitu berat. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa di sana ya. Mungkin akan ada yang banyak, mungkin ada dari teman-teman yang mungkin agak nggak setuju ya, Tuhan Yesus depresi begitu. Tapi perhatikan begini, waktu di Taman Getsemani itu, apa deskripsi yang diberikan di sana? Tuhan Yesus di sana berdoa, berkeringat, bahkan keringatnya menjadi darah begitu ya. Bahkan sebenarnya setelah dari peristiwa Getsemani, apa yang berikutnya terjadi? Tuhan Yesus ditangkap sampai akhirnya nanti dia akan disidang dan nanti dia akan mati disalibkan. Bayangkan betapa stres, bayangkan betapa tertekan malam itu Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Maka saya berani simpulkan bahwa memang Tuhan Yesus pada malam itu merasakan depresi yang begitu berat. Catatan Matius pasal 26 ayat 38 menuliskan, hatiku, Tuhan Yesus berkata, sangat sedih seperti mau mati rasanya. Betapa Tuhan Yesus sebenarnya begitu tertekan malam itu ya. Dan memang kondisi yang dialami Tuhan Yesus memang ini adalah kondisi medis yang cukup langka begitu, di mana keringatnya, peluhnya bisa berubah menjadi darah. Dan memang penelitian membuktikan bahwa ini memang akibat tekanan yang begitu dalam sampai akhirnya ini fenomena ini terjadi begitu ya. Oke, jadi alasan-alasan inilah yang mendorong Tuhan Yesus untuk menyendiri ya. Pertama tadi dia perlu mengisi dirinya. Kemudian tadi kedua, Tuhan Yesus menangisi kedukaan yang dialami. Dan ketiga, karena Tuhan Yesus juga sempat merasakan depresi dan dia membutuhkan kekuatan dari Allah Bapa. Nah, bukankah sebenarnya apa yang dialami Tuhan Yesus pun sebenarnya apa yang kita alami atau yang bisa kita alami begitu ya. Seringkali kita merasa kelelahan menjalani aktivitas kita. Capek belajar, capek pelayanan, capek ibadah online begini terus, dan capek-capek lainnya yang masih bisa kita tambahkan. Jika kita memang sudah kelelahan, mungkin ada baiknya kita mengambil waktu sendiri dan mengisi kembali diri kita. Isi dengan kegiatan yang bisa memberi semangat. Isi dengan kegiatan, dengan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Bilang saja dengan jujur ke Tuhan, Tuhan aku capek Tuhan. Kapan kita berani jujur seperti itu ke Tuhan? Kayaknya kita orang Kristen seakan anti begitu, mengeluh ke Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melarang kita untuk mengeluh kepada Dia begitu ya. Bahkan Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Tuhan Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus. Dan biarkanlah Tuhan memberikan kelegaan itu. Atau jika pada waktu-waktu ini kita kehilangan orang yang kita kasihi, entah itu keluarga terdekat kita atau mungkin keluarga jauh kita, entah itu teman dekat kita atau mungkin itu cuma seseorang yang kita kenal begitu. Tapi entah itu karena sakit atau mungkin karena usia begitu ya. Sudahkah kita menangisi kedukaan yang kita alami? Atau justru kita langsung kembali ke dalam rutinitas kita dengan harapan melupakan kedukaan kita? Faktanya teman-teman, kita tidak pernah benar-benar melupakan sesuatu. Itu akan selalu menjadi kenangan dan bagian dalam diri kita. Kita justru perlu memproses dan perlu menyelesaikan kedukaan kita. Salah satunya adalah dengan menangisinya. Aneh mungkin sepertinya ya kalau
kita baru pertama kali mendengar ini begitu ya. Izinkan kita merasakan emosi-emosi yang ada supaya Tuhan bisa sekali lagi memberikan penghiburan dan kekuatan. Satu hal lagi teman-teman, di tengah situasi yang masih tidak menentu ini, angka depresi sebenarnya meningkat teman-teman. Bukan hanya angka penderita COVID yang terus meningkat, tapi angka depresi, angka orang-orang yang depresi ini pun meningkat teman-teman. Ada orang-orang yang depresi karena kehilangan pekerjaan, ada orang yang depresi karena ditinggal anggota keluarga, ada yang depresi karena berantem dengan anggota keluarga, dan masih banyak alasan lain untuk orang kemudian depresi di masa-masa yang tidak menentu ini. Tekanan adalah suatu hal yang bisa terjadi pada setiap kita. Bagaimana kemudian kita bisa menghadapinya, berusaha melupakan? Itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah yang ada. Malah bisa jadi itu hanya menimbun sementara. Masalahnya ada, cuma kita masih timbun aja, kita nggak urus begitu ya. Sekali lagi, sebenarnya kita perlu menghadapi dan memprosesnya. Sama seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang berdoa dan jujur kepada Allah. Maka kita pun bisa melakukan ini teman-teman. Janji Tuhan ketika kita datang kepadanya, Ia akan memberikan kelegaan. Tuhan tidak menjanjikan masalah kita selesai teman-teman. Enggak, Tuhan tidak pernah menjanjikan masalah kita selesai ketika kita datang kepada Tuhan. Tapi yang Ia janjikan adalah kelegaan. Supaya kita bisa kuat untuk menghadapi masalah kita bersama dengan Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apa sih kelegaan yang dimaksud di sini? Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk kelegaan adalah rest. I will give you rest. Penggunaan kata rest dalam Alkitab erat kaitannya ini dengan hari Sabat, yaitu hari peristirahatan ya. Nah pada waktu Allah selesai menciptakan di Kejadian, waktu Allah selesai menciptakan bumi dan seluruh alam semesta beserta isinya, apa yang kemudian Allah lakukan? Allah beristirahat. Nah tapi apa yang Allah lakukan waktu dia beristirahat gitu? Apakah Allah kemudian duduk santai di sofa, rebahan di kasur atau apa gitu? Enggak ya, Alkitab mengatakan Allah menikmati ciptaannya. Allah bersekutu dengan ciptaannya. Allah tidak capek, Allah bukannya capek waktu itu makanya dia butuh istirahat, sama sekali enggak. Justru ketika Allah capek, dia sudah berhenti menjadi Allah begitu ya. Karena Allah kita kan maha kuasa, jadi gak mungkin capek. Nah Allah menggunakan waktu Sabat, hari Sabat untuk mengambil waktu dan supaya dia bisa bersekutu dan menikmati hubungan dengan ciptaannya. Inilah rest yang dimaksud. Inilah rest yang Tuhan janjikan kepada kita. Allah mau kita bersekutu dan menikmati hubungan dengannya. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah kapan terakhir kali kita benar-benar menyendiri dan menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Malah kalau boleh jujur saya begitu ya kayak di masa pandemi ini, di masa krisis ini semakin susah untuk mencari momen sendiri. Untuk waktu sendiri itu makin susah. Cuma berpindah device biasanya. Dari laptop begitu ya, Zoom sama yang lain begitu. Nanti waktu pindah ke HP ada yang ngechat lah, ada yang nelpon, ada yang segala macam. Jadi susah banget untuk mencari waktu sendiri gitu ya. Dan bahkan pertanyaan yang tadi saya ajukan itu bukan hanya untuk teman-teman, tapi itu pun untuk saya begitu ya. Sebelum mempersiapkan perenungan ini, saya sendiri sering lupa menyediakan waktu untuk sendiri dan menikmati Tuhan. Namun sewaktu mempersiapkan ini saya ditegur lagi untuk mau menyendiri, solitude dan bersekutu dengan Tuhan. Nggak perlu lama-lama sebenarnya, 15-20 menit atau mungkin 30 menit kalau mau begitu ya. Mari kita menyendiri dan bersekutu dengan Tuhan. Memang lebih mudah menyendiri dengan HP kita selama 30 menit daripada menyendiri dengan Tuhan selama 30 menit begitu ya. Tapi itulah yang perlu kita lakukan. Sediakanlah waktu. Tuhan sudah menunggu kita untuk bersekutu dengannya.
Dan marilah kita datang kepadanya dengan segala beban, dengan segala kelelahan, dengan segala keletihan yang kita miliki. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat hening sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sambil mengingat pengakuan pada baptisan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sekali lagi kita mengambil waktu di hadapan Tuhan dan kita akan bersyafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Bersyukur kalau Tuhan boleh mengingatkan kami, boleh menghibur kami, boleh menegur kami lewat firman-Mu pada siang ini. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa doa kami, beberapa pokok doa kami. Pertama kami ingin berdoa untuk setiap kami Tuhan yang masih menjalankan studi di tengah situasi yang masih kurang nyaman sebenarnya bagi kami. Tapi ajarlah kami Tuhan agar sungguh kami bisa memanfaatkan waktu kami dengan baik, dengan kami belajar di rumah Tuhan. Kami bisa mengikuti pelajaran yang diberikan, bahkan kami pun tetap bisa semangat mengikuti setiap kelas-kelas yang ada Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk kedua orang tua kami yang mendukung kami, yang mensupport kami. Mohon Tuhan yang terus berikan berkat bagi mereka, berikan kecukupan bagi mereka. Bahkan mungkin ada dari orang tua kami yang harus kehilangan pekerjaan. Tapi kami mohon Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang berikan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk komisi remaja. Bersyukur untuk ibadah online yang boleh kami jalankan sampai sejauh ini. Tapi kami terus rindu Tuhan, biarlah ibadah yang kami jalankan ini bukan hanya sekedar tontonan yang kami saksikan di setiap hari Minggu. Tapi sungguh kami berdoa biarlah kami pun bisa mengikuti, berpartisipasi aktif di dalam rangkaian ibadah yang kami ikuti Tuhan. Dan kami rindu dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti, kami pun boleh diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan kondisi dunia ya Tuhan. Bersyukur untuk temuan-temuan yang boleh dihasilkan oleh para ilmuwan di dalam dunia medis Tuhan. Kami terus rindu biarlah obat atau vaksin bisa segera diuji coba, bahkan hasil yang diberikan pun bisa baik, bahkan nantinya kami sebagai masyarakat pun kami bisa mendapatkan vaksinasi atau imunisasi Tuhan, agar sungguh kami pun boleh dijaga ya Tuhan, kami pun boleh tetap sehat. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa yang boleh kami naikkan ini. Kami mengalaskannya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Demikian. Kami yang ada di
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa transfer ke nomor rekening atau scan QR code yang tertera di layar. Atau bisa juga dikumpulkan di dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke kantor tata usaha gereja. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan dari baitnya yang kedua, biar badai menyerang, biar ombak menerjang. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, berkatilah setiap kami yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan, agar persembahan yang telah kami beri ini dapat digunakan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau juga yang memberkati kami, agar setiap firman yang telah kami dengarkan tadi dapat kami lakukan dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita udah ada di penghujung ibadah kita. Kita tutup ibadah minggu ini, kita nyanyikan lagu So Will I. God of creation, there at the start, before the beginning of time. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form.
If the stars were made to worship, so will I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan baiknya yang kedua, God of your promise. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty your voice. For once you have spoken, all nature and signs follow the sound of your voice. And as you speak, and as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. So will I. If the stars were made to worship, so will I. If the stars were made to worship, so will I. If the mountains bow in, If the mountains bow in reverence, so will I. if the oceans roar your greatness, If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sun all of praises still falls shine, then we'll sing again 100 billion times. And as you speak, and as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life, so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I can see your heart in everything you've done. every part designed in a word. Every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart, can see your heart a billion different ways. Every precious one, a child you decide to save. If you gave your life to love, then so will I. Like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? Rekan-rekan yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita melanjutkan aktivitas kita dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali dan mengambil satu devotional.